Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Julianto. Saya mahasiswa semester 5 di program studi Dedicated Teknik Mesin di Politeknik Harapan Bersama. Saat ini saya bertujuan membuat video untuk mempresentasikan jenis-jenis cetakan logam, yakni yang ada pada mata kuliah pengecoran. Tujuan dari video ini dimaksudkan untuk menyelesaikan UTS. Untuk itu, mari kita langsung saja masuk pada pembahasan. Sebelum itu, kita masuk pada slide apa-apa saja yang akan kita bahas untuk kedepannya. Yang pertama itu pengertian. Kemudian yang kedua itu ada cetakan langsung. Kemudian yang ketiga ada cetakan tidak langsung. Kemudian kelebihan dan kekurangannya itu di nomor 4. Kemudian bagaimana sih cara penerapannya, itu akan dijelaskan di nomor 5. Kita langsung saja masuk pada pengertian. Dari teman-teman semua, apakah sudah tahu apa sih yang dinamakan cetakan langsung itu? Jadi pada cetakan langsung adalah proses produksi untuk membuat sebuah produk dengan volume yang relatif kecil hingga menengah dengan bentuk yang kompleks dan sulit dihasilkan dengan metode lain. Proses cetakan langsung biasanya melibatkan penggunaan bahan cetakan seperti pasir, tanah liat, atau bahkan cetakan khusus tergantung pada kebutuhan dan jenis produksi. Jadi, pada cetakan langsung ini itu digunakan untuk media-media yang kecil yang bisa digunakan dengan menggunakan media-media tersebut. Karena jika kita mencetak media-media yang besar, itu tidak bisa menggunakan media seperti pasir, tanah liat, atau bahkan cetakan khusus ini. Kemudian kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada cetakan langsung ini, yakni yang pertama itu ada efisiensi biaya. Kemudian ada ketepatan bentuk dan ukuran. Kemudian ada daya tahan tinggi. Kemudian ada kualitas permukaan yang baik, reduksi limbah, kemudian produksi massal yang efisien. Kita jelaskan mengenai dari efisiensi biaya. Jadi untuk kelebihan dari cetakan langsung ini efisiensi biaya, yang mana dapat diartikan biaya yang digunakan untuk menggunakan cetakan ini itu bisa dibilang ekonomis. Kemudian bisa untuk produksi besar dan berkelanjutan. Kemudian kelebihan yang lainnya ada ketepatan bentuk dan ukuran, yang mana ketepatan bentuk yang dihasilkan dari pengecoran menggunakan cetakan langsung ini itu ketepatannya sangat tinggi dalam mereproduksi bentuk dan ukuran produk. Karena pada cetakan langsung ini biasanya itu meniru dari benda yang sudah jadi itu dicetak, kemudian kita lakukan penuangan. Otomatis ukuran dan ketepatan itu tidak beda jauh dari ukuran yang sebenarnya. Kemudian daya tahan tinggi, yang dinamakan daya tahan tinggi, yakni memiliki daya tahan yang baik mengatasi tekanan atau stres mekanisme yang tinggi. Kemudian kita masuk pada kualitas permukaan yang baik. Memiliki permukaan yang mulus dan berkualitas tinggi, mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk penyelesaian tambahan. Artinya, pada proses cetakan langsung ini, permukaan yang dihasilkan itu cenderung lebih baik. Artinya minim sekali untuk kita melakukan finishing dengan proses-proses yang agak rumit. Kemudian kita masuk pada reduksi limbah, dapat menghasilkan lebih sedikit limbah dibandingkan dengan beberapa metode pembentukan logam lainnya karena lebih sedikit pemotongan atau pemesinan yang diperlukan. Kita balik lagi ke kualitas permukaan. Di sini hasil yang didapatkan dari cetakan langsung ini, hasilnya itu cukup memuaskan, sehingga
tidak ada pemotongan-pemotongan yang besar sehingga menghasilkan reduksi yang banyak. Artinya reduksi limbah yang dihasilkan dari cetakan langsung ini cenderung lebih sedikit. Kemudian kita masuk pada produksi massal efisien. Produksi massal efisien terutama ketika produk harus diproduksi dalam jumlah besar dan dengan kualitas yang konsisten. Artinya kualitas yang konsisten di sini itu bisa diartikan kualitasnya itu sama dengan produk-produk sebelumnya, karena pada cetakan ini saya tekankan lagi itu menggunakan cetakan barang yang sudah jadi, otomatis ketepatan bentuk dan ukuran itu konsisten sama dengan produk-produk yang sebelumnya. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke kekurangan cetakan langsung. Pada kekurangan cetakan langsung itu ada biaya awal cetakan yang tinggi, kemudian waktu yang diperlukan dalam pembuatan cetakan itu cenderung lebih lama, tidak efisien untuk produksi kecil, kemudian proses tidak ramah lingkungan. Karena apa? Karena pada proses ini kita memerlukan media seperti pasir, tanah liat, yang artinya kita harus mengambilnya dari sumbernya, kemudian kita kumpulkan pada satu proses produksi. Kemudian kita langsung masuk ke cetakan tidak langsung. Sebelumnya kita masuk ke pengertian dahulu. Apa sih yang dinamakan cetakan tidak langsung? Cetakan tidak langsung yakni adalah metode pengecoran logam yang melibatkan pembuatan cetakan akhir atau cetakan logam dari master pattern yang dihasilkan terlebih dahulu. Cetakan ini sering digunakan dalam produksi produk dengan detail halus, kompleksitas tinggi, atau ketepatan akurasi yang dibutuhkan. Itu adalah pengertian dari cetakan tidak langsung. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari cetakan tidak langsung? Kita mungkin mulai langsung dari awal, yakni kelebihan. Yang pertama itu kelebihannya akurasi tinggi. Artinya akurasi yang dihasilkan dari proses pengecoran menggunakan cetakan tidak langsung ini akurasinya sangat tinggi. Kemudian reproduksi yang konsisten. Reproduksi yang konsisten artinya bentuk yang dihasilkan itu cenderung sama dengan produk-produk yang sebelumnya. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam produksi pengulangan ini. Kemudian kita masuk pada kualitas permukaan yang baik. Kualitas permukaan yang baik artinya hasil dari proses ini itu tidak memerlukan banyak pemotongan-pemotongan atau penyesuaian bentuk, karena bentuknya itu sudah baik. Kemudian kita masuk ke efisiensi dalam produksi massal. Ini efisiensi waktunya itu lebih baik daripada menggunakan cetakan langsung. Kemudian dukungan untuk berbagai jenis produk. Jadi untuk cetakan ini kita bisa membentuknya sesuai dengan produk yang apa yang kita inginkan. Kemudian kita masuk pada reduksi limbah. Reduksi limbah yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak karena apa? Karena kualitas permukaan itu sudah baik. Di antara lain, setelah kita membahas kelebihan, pastinya ada kekurangan. Yang mana kekurangan tersebut akan kita bahas. Yang pertama itu pada cetakan tidak langsung ini memiliki kekurangan, yakni biaya awal cetakan yang tinggi. Artinya dalam pembentukan cetakan ini kita harus mengeluarkan budget yang agak tinggi untuk pembelian atau pembentukan cetakan ini di awal. Kemudian keterbatasan dalam perubahan desain. Ketika ada perubahan desain itu pengubahannya itu agak rumit. Akhirnya ada keterbatasan dalam perubahan desain ini. Kemudian kita lanjut pada waktu yang diperlukan untuk pembuatan cetakan. Waktu yang diperlukan untuk pembuatan cetakan itu agak lama karena ini ibarat kata tidak seperti cetakan langsung yang kita bisa ambil medianya kemudian kita langsung bikin cetakannya. Kemudian kita lanjut kerentanan terhadap kerusakan cetakan. Jadi pada hal ini cetakan itu masih rentan terhadap kerusakan, artinya masih bisa rusak. Kemudian kita next pada pilihan antara cetakan langsung atau tidak langsung. Pada pilihan ini harus didasarkan pada jenis produk, volume produksi, tingkat akurasi yang diperlukan, dan anggaran yang tersedia.
Cetakan langsung lebih cocok untuk produksi kecil hingga menengah, perubahan desain yang cepat, dan produk dengan bentuk yang kompleks. Cetakan tidak langsung lebih cocok untuk produksi massal, produksi dengan akurasi yang tinggi dan detail kompleks. Artinya pada masing-masing kedua cetakan ini memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kita menyesuaikan dengan apa produk yang akan kita buat, entah itu yang sesuai dengan cetakan langsung ataupun yang sesuai dengan cetakan tidak langsung. Intinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan produk yang akan dibuat. Kemudian kita next pada pembahasan pengaplikasian. Bisa dilihat pada gambar di sini. Silakan teman-teman amati. Jadi pada proses ini bisa dilihat itu cetakan langsung atau permanen itu bisa dilihat ada dua sisi, yang mana itu sisi-sisi tersebut membentuk suatu pola yang mana pola tersebut ketika sudah ditutup dan dimasukkan dengan cairan logam cair ataupun bahan-bahan lainnya, itu nanti dikeraskan atau dikunci dan memerlukan beberapa waktu untuk pengerasan produk yang akan dibuat tersebut. Bisa lihat teman-teman, pada kanan ini adalah proses jadinya itu. Next, kita masuk pada pengaplikasian cetakan langsung, pengecoran tuang, slash casting, pengecoran bertekanan rendah, low pressure casting. Oke. Ini adalah pengaplikasian cetakan tidak langsung atau sekali pakai. Bisa kita lihat di sini ada cetakan kulit, shell molding. Cetakan ini menggunakan pasir dan pengikat resin termoset. Terus kita lihat lagi pengaplikasian cetakan tidak langsung atau sekali pakai. Cetakan vakum. Cetakan vakum disebut juga proses V, menggunakan cetakan pasir yang disatukan dengan tekanan vakum. Jadi, istilah vakum pada proses ini adalah metode pembuatan cetakan, bukan metode pengecoran. Jadi, ini adalah salah satu proses untuk pembuatan cetakan, bukan untuk metode pengecoran. Mungkin penjelasan tentang jenis-jenis cetakan yang saya sampaikan itu cukup. Untuk lebih lanjutnya silakan dari teman-teman kasih masukan ataupun saran. Dari saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi yang saya bawakan kali ini. Kemudian saya mohon diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.